Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, kata Allah, maka terima dulu dengan sabar. Terima. Karena desain persoalan itu bukan disiapkan untuk membebani seorang hamba, tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupannya agar mampu menghadapi tantangan-tantangan yang memang hadir di masa ia hidup saat itu. Kita tidak bisa menolak perubahan dan tantangan yang ada. Dulu mungkin ke Tanah Kusir, ke sini sedikit macet atau tidak ada macet. Tapi dinamika kehidupan ada perubahan menghadirkan pergerakan yang baru kan? Kendaraan mulai banyak, kesibukan mulai padat, ada. Kompleksitas hidup juga begitu. Pasti ada tantangan yang akan kita hadapi. Ujian anak-anak SD sekarang dengan yang dulu itu berbeda. Tapi tetap ada ujian. Dan ujian itu untuk meningkatkan kualitas sehingga ketika naik ke SMP, kualitas keilmuannya lebih tinggi dan bisa menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat berikutnya. Dan indahnya Allah ketika memberikan ujian, ini kaidah pertamanya, tidak akan pernah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Artinya seorang hamba diberikan ujian karena ia mampu. Ingat itu. Kalau tidak mampu, tidak akan diuji. Itu dasar di dalam Al-Baqarah di ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Artinya, kita merasakan seberat apapun ujian itu, ternyata Allah memandangnya memang kita yang mampu. Hei fulan, kamu yang mampu, Adi Hidayat tidak mampu. Karena mampu itu, maka diuji. Kalau tidak mampu, tidak akan diuji. Dan indahnya, setiap ujian selalu disandingkan dengan solusi. Dan solusi yang paling mudah. Dari setiap ujian yang sulit, desainnya itu ada solusi yang paling mudah. Kadang-kadang ternyata dengan senyuman selesai gitu. Ya. Nah, itu nanti ditemukan di Quran surah Al-Insyirah. Al-Insyirah itu sesuatu yang lapang, plong, tenang. Ya kan? Karena itu ketika beban hilangkan plong ya. Ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na ka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Gitu kan? Ada beban yang sangat luar biasa berat seperti ngangkat beban itu. Kalau ada olahraga angkat beban kan diangkat tapi semua terasa kan sampai ke kaki, ya. Tapi itu semua ditujukan untuk meningkatkan kualitas kita. Wa rafa'na laka dzikrak, untuk mengangkat supaya supaya kualitas lebih tinggi lagi. Ya. Tapi yang paling indah, perhatikan baik-baik. Inna ma'al usri yusra. Seberat apapun persoalan yang sedang kamu hadapi, selalu yusra. Ada solusi yang aku siapkan dengan penuh kemudahan. Usrun itu sesuatu yang dirasakan sepakat sulit. Ya, padanannya nanti ada lagi kata lain untuk menunjukkan kesulitan. Sa'bun. Sa'bun itu kesulitan yang relatif. Bagi si fulan sulit, bagi yang lain mudah. Ya, bahasa Jepang mudah atau sulit? Oh, sulit ya bagi kita yang belum belajar. Ya? Orang Jepang kan mudah ya. Ya. Saya waktu ke Jepang anak kecil segini udah bisa bahasa Jepang tuh. Kecil ya. Relatif ya. Baik, tapi ada kesulitan yang semua mengatakan sulit. Ya, bawa mobil sulit atau mudah? Bukan mengendarai mobil, bawa mobil. Sulit ya? Oke, sulit ya. Nah, itu usrun namanya. Sa'bun itu relatif, usrun itu sepakat sulit. Ya. Dan di setiap kesulitan yang dirasakan, seberat apapun kata Allah, itu selalu ada solusi. Inna ma'al usri yusra. Solusi yang termudah ini secara psikologis memberikan kesan kepada jiwa kita begini. Ini kata Al-Quran itu begini. Kalau sedang merasakan satu ujian seberat apapun, tanamkan pada jiwamu, pasti akan selesai. Pasti tuntas. Pasti ada solusinya. Itu secara psikologis mengurangi beban. Paham ya? Seberat apapun. Ini yang nyampaikan Allah, bukan saya. Ya. Nah, nanti kalau kita sudah merasakan itu, apapun masalahnya, di rumah tangga, kan? Di pekerjaan. Kalau sedang ada tugas, ujian, atau masalah seberat apapun, tanamkan pada diri kita.
Allah tidak akan pernah uji saya kecuali saya mampu. Pasti selesai. Tapi nggak usah dibikin status di media sosial. Pasti ujian ini akan berlalu gitu. Tidak usah. Ya, tancapkan pada jiwa. Setelah itu nanti akan ada ketenangan pengantar yang hadir dalam jiwa. Itulah yang dimaksud dengan syarah, insyirah. Nah, kalau sudah lapang itu ada pengantarnya, bawa dalam salat. Ini yang dimaksud wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, bawa dalam salat. Makanya ketika kita salat, kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk membawa persoalanku dan memohon solusi kepadamu dalam sholat. Sekarang aku sholat, aku mohon kepadamu solusi. Itu yang kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah aku sekarang mencurahkan segala persoalanku melalui ibadah ini. Ya, na'budu itu maksudnya sholat. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-20 Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya, sungguh akulah Allah, tidak ada Tuhan yang dipertuhankan dan layak untuk disembah kecuali aku, kata Allah. Maka sembah aku. Fa'budni, sembah aku. Lewat apa? Lewat salat, wa aqimis salat. Maka kita datang dalam salat, kita katakan iyyaka na'budu. Itu. Lalu setelah itu apa? Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkau perintahkan aku wasta'inu bis-sabri was. Sekarang kami nasta'in, kami minta kepadamu seperti apa yang Kau perintahkan. Makanya di hadis qudsi ya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbih jalla wa ala. Hadis qudsinya mengatakan, idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba benar salatnya dan dalam salat ia sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi. Jazakallahu khair. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian, komitmen antara aku dengan hambaku, wali 'abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar salatnya, apapun yang ia minta sampai dengan kalimat itu, nasta'in, aku akan berikan, aku akan kabulkan. Karena itu dulu Nabi SAW, termasuk sunnah yang diteruskan oleh kalangan sahabat, tabi'in, orang-orang saleh. Kalau ada persoalan apapun dalam kehidupan, termasuk ada hajat tertentu. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari ingin menuliskan kitab Sahih Al-Bukhari, ya. Itu 16 tahun dituliskannya. Sebelum menulis setiap satu hadis, itu beliau sholat dulu 2 rakaat. Ya, sholatnya jenisnya banyak, bisa tahiyatul masjid, bisa sholat duha, datang. Minta petunjuk kepada Allah. Tenang hatinya, baru tulis. Dimulai di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, berakhir di Masjid Nabawi, ya, di Al-Munawwarah. Jadi ternyata sholat itu solusi. Nah, hanya sholat benar itu tidak mudah dilakukan kecuali bagi orang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa orang khusyuk itu? Nah, ini balik ke pernyataan awal yang tadi saya sampaikan. Untuk khusyuk dalam sholat, yang pertama itu mesti ada kepasrahan dan tersambungan kepada Allah. Ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu ciri pertamanya orang yang menyiapkan diri sebelum sholat. Jadi khusyuk ternyata dimulai sebelum sholat. Dia menyiapkan diri akan menghadap kepada Allah Rabbnya. Dan boleh jadi dia merasakan mungkin dalam sholat itu dia pulang. Ini rumus. Ya, kalau dengar kalimat begini, raji'un, 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 ilaihi raji'un, yang terbayang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan? Ya, kembali kepada Allah, kan? Ya, dan desain kalimat itu pada awalnya bersandingnya dengan musibah. Dengan musibah. Itu ada di Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan musibah nanti terbesar bagi yang hidup itu kan kematian. Makanya sering dilekatkan kalimat itu. Padahal apapun yang kita terima itu pada dasarnya punya Allah. Itu musibah. Jabatan musibah. Kan? Musibah. Makanya dulu orang terima jabatan tuh inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un, bukan alhamdulillah terpilih, tidak. Ya, dia merasakan ini titipan Allah, pasti dihisab. Ada harta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dapat suami, wa inna lillahi. Ya, semua itu akan dihisab, akan ditanya oleh Allah. Jadi kalau kita merasa semua titipan, maka cara mengelola titipan itu pun pasti akan waspada. Ya, pasti akan diolah dengan baik. Saya nitip kepada Anda motor, pulang-pulang spionnya hilang, stang bengkok gitu kan. Ya, rodanya kempes 2. Kira-kira perasaan saya bagaimana? Ya, Allah nitipkan kepada Anda ada anak-anak, ada pasangan hidup, ada harta benda, itu akan ditanya ketika kembali. Nah, karena itu rasakan ketika menerima titipan itu, bagaimana kalau saya pulang, bagaimana kalau saya wafat, mengembalikan dan ditanya, mempertanggungjawabkan setiap titipan itu. Nah, ini spirit ini usahakan ditampilkan ketika akan sholat. Kata Al-Quran, kalau hendak engkau sholat, rasakan mungkin sholat itu menjadi sholat terakhir dalam kehidupan kita. Dan boleh jadi saat sujud itu kita berpulang. Ini yang diisyaratkan oleh Nabi SAW setiap akan beliau sholat, setidaknya menghadap kepada jamaah itu, selain mengatakan istau, ya kan? Ya, beliau juga mengatakan apa? Sallu salatal muwadda'. Sholatlah, persiapkan diri kita saat ini seakan-akan ini sholat perpisahan kita dalam hidup. Nah, kalau kita merasakan akan berpulang, kekhusyuan akan hadir. Jadi pengantar pertama, hanya kehusyuan ini akan bertahan di pembuka sholat. Awal-awal. Tengah-tengah bisa kabur lagi. Betul. Ya memang betul begitu. Karena Nabi pun mengatakan demikian. Ya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bima ma'na. Ya, idza kabbara, jika seseorang telah bertakbir, mulai takbir itu. Ya, mulai bertakbir tuh. Fayaqulu syaitanu, maka setan akan mulai berkata, uzkur kada, ingat ini ya, ingat itu ya. Jadi kalau sebelum takbir, kita bisa merasa fokus, gak ingat apapun, siap sholat saja. Qad qamatis shalah, iqamah kan? Qadnya li taqrib, untuk mendekatkan. Ayo sudah mulai akan sholat, siap-siap, siapkan hati, khusyukkan, mungkin akan wafat. Kita siap tuh, tapi kalau sudah mulai bertakbir, setannya mulai datang, ingat ini, ingat itu. Allahu Akbar, ingat mobil, jemuran, status belum diupdate, apa macam-macam muncul semua. Ya, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai ada orang salat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Itu kata Nabi. Kalau Nabi bersabda demikian pasti terjadi. Salat subuh tadi berapa rakaat? 2. Ada yang 3. Ibu tadi salat subuh? Kesiangan berarti, ya. Tadi dia subuh. Ya. Ada yang 3, padahal cuma 2. Maka untuk bisa mengurangi itu dan bisa menepikan hal yang mengganggu supaya bisa fokus dalam sholat, salah satunya apa? Salah satunya adalah mencoba mempelajari, memahami bacaan-bacaan yang dibaca dalam sholat. Itu isyaratnya ada di Quran surah ke-29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Sebelum Anda menunaikan salat, kata Al-Quran, sebaiknya baca dulu, pahami dulu, lalu amalkan, praktekkan apa yang telah dipahami itu. Itulah salat yang ideal. Tidak paham itu tidak berdosa, gugur kewajiban. Jadi kalau kita, bukan kita, kalau ada orang yang salat, kalau ada orang salat tidak mengerti, tidak paham apa yang dia baca, tapi dia benar secara fikih dari takbir sampai dengan salam, itu menggugurkan kewajiban, tidak dosa. Kewajiban gugur, pahala ada. Hanya kekhusyuan belum tentu diraih sempurna, dan manfaat salat dalam kehidupan belum tentu bisa didapat. Ya, apa di antara manfaat itu? Teruskan ayatnya. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat yang benar, yang paham bacaan ini, yang mengerti tentang gerakan-gerakan kenapa mesti begitu, sehingga saking pahamnya ruku tuh terasa nikmat, sujud tuh enak gitu ya. Sampai banyak kisah dulu kita dapati, ada orang sedang sholat, anak panah lewat pun diam saja, ya kan? Ada kan yang demikian itu ya. Terus ada kisah yang sangat viral di antara seorang sahabat itu yang terkena duri,
di kakinya. Ketika akan dicabut tuh sebelum sholat tuh sakit, saking sakitnya tuh sulit untuk dicabut. Ada seorang mengatakan kawannya, tenang, saya tahu kapan waktunya itu dicabut. Ketika dia sedang sholat baru kemudian dikeluarkan itu durinya itu, dan tenang saja, tidak ada perubahan ekspresi bahkan di wajahnya. Kalau mau lebih dahsyat lagi, ya ada lagi, ini kisah nyata. Saya tidak menyampaikan sesuatu yang cerita yang aneh-aneh gitu ya. Ada kisah setelah itu, ada orang yang memang harus diamputasi bagian tubuhnya. Ya. Dan dulu kan belum ada obat bius seperti sekarang. Ya. Sampai kemudian sulit, berat, aku khawatir membuat dia kesakitan, atau bahkan lebih daripada itu, bukan hanya pingsan, bisa lebih membahayakan. Tapi apa jawabnya? Dia sampaikan kepada dokternya, saya tahu kapan itu harus diamputasi. Lakukan ketika saya sholat. Katanya. Tidak ada perubahan sedikit pun di wajahnya. Gitu. Baru setelah salam, pingsan. Setelah salam pingsan. Tapi itulah sholat orang-orang dulu, kualitasnya demikian. Jadi ia mengerti apa yang ia bacakan. Bahkan baru takbir pun sudah ada getaran pada jiwanya. Itu sudah takut. Saya kan dulu pernah ajarkan di sini kan. Jadi begitu tangan mengangkat itu begini, tangan mengangkat. Ini kan ada ulama yang menyebutkan di Asrarus Salah, ada kitab namanya Asrarus Salah. Ada lagi Nadharat fi Ma'anis Salah. Di kitab-kitab dari kalangan salaf-salaf dulu, termasuk yang kontemporer, mengangkat begini itu sebenarnya ada dua makna. Ya, satu, buang urusan dunia ke belakang. Jadi kalau mau sholat, dunia jangan bawa-bawa, buang ke belakang. Jangan dibawa. Yang membuat seseorang tidak khusyuk itu ketika sholat, dunia masih dibawa. Itu poinnya. Yang kedua, kepasrahan kepada Allah. Pasrah. Ini yang dimaksud tadi, wa inna ilaihi rajiun. Begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, dunia kecil semua, hanya Allah sekarang yang agung. Ya, tapi itu secara hikmah, kalau paham makna, itu dalam ke hatinya. Ya Allah, aku berikrar Engkau yang paling agung, paling besar, paling hebat. Tapi bahkan sebelum sholat pun, kadang aku membawa kebesaran dalam kehidupan. Merasa lebih hebat dibanding orang lain. Ilmu yang paling tinggi, harta yang paling banyak, kedudukan yang paling berpangkat. Itu hal demikian. Dan pada saat yang sama merasakan bagaimana aku kalau diwafatkan dalam keadaan sombong dan agung itu. Muncullah kepasrahan. Disitulah kemudian dia berkata, Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya kecilnya pengakuan. Itu kalau paham itu begitu. Ya Allah, aku akui, aku tuh banyak dosanya. Ya. Namun aku juga menyadari, Engkau pemaaf yang tiada batas bagi rahmatmu. Maka aku mohon ya Allah, pisahkan aku dan jauhkan dari kesalahan yang aku perbuat, seperti Engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah menyatu. Jangan buka itu lagi di hari kiamat. Aku taubat sekarang. Kalau di hari kiamat dikatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang kecil sekecil apapun dibuka, baik ataupun buruk. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilhu bil ma'i wal thalji wal barat. Kalau perlu ya Allah, bersihkan dengan apapun yang mampu menghilangkannya, sekaligus sekalipun aku mesti merasakan dengan sesuatu yang dingin ataupun sesuatu yang berkonsekuensi lebih daripada itu. Yang penting aku taubat. Itu baru takdir, apalagi itu dibawa dalam sujud. Nikmat. Saking nikmatnya kadang-kadang tak sadar tiba ajal dan dia wafat dalam keadaan sujudnya. Nah, itulah yang dimaksud kehusyuan ketika itu dipahami dengan baik. Nah, pengantar kepada kehusyuan itu adalah memahami kurikulum kehidupan yang petunjuknya terdapat dalam Al-Quran. Jadi Quran diturunkan itu bukan sekedar untuk dibaca, tapi kurikulum hidup untuk dipraktekkan. Mustahil mempraktekkan petunjuk itu kalau kita tidak memahaminya. Karena itu, sejak Quran diturunkan di bulan mulia, di waktu mulia, dan semua kemuliaan itu menyebar kepada siapapun yang ingin memuliakan Quran, maka Allah menyampaikan, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quranu hudal linnas. Kata Allah, diturunkan Al-Quran di waktu, kesempatan, dan segala yang mulia untuk memberikan kesan bahwa di situ ada kurikulum hidup terhebat dan termulia serta istimewa. Saking istimewanya tidak diturunkan kecuali di waktu yang istimewa, melalui malaikat yang istimewa, melalui rasul yang istimewa, dan siapapun yang mengamalkan isi Quran itu, maka dia akan menjadi pribadi yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan Nabi, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh.
Orang-orang yang mau mengaji Quran itu dan mengamalkan serta menjadi ahlinya, maka ia akan menjadi orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersabda Nabi SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, tersambung nanti ke Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Akan jadi orang terbaik orang yang mau belajar Quran dengan sabar, lalu ia mengamalkan itu sebagai kurikulum hidupnya. Saya katakan, beruntung dan berbahagia kita di antara sekian orang yang berkehidupan di hari ini, di pagi ini, Bapak Ibu yang terpilih untuk mempelajari Al-Quran di hari ini. Maka rasakan, boleh jadi panggilan hati kita yang hadir saat ini itu adalah cinta Allah kepada kita yang menginginkan kita semua berubah menjadi lebih baik. Okay? Dan tidak cukup dengan amin, kita harus mulai pembelajaran kita, karena ini baru muqaddimah yang saya sampaikan. Saya tutup muqaddimahnya dengan sabda Nabi SAW yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari di Kitab Al-Ilmi an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Kalau seorang hamba, siapapun dia, Allah enggak pandang jabatannya, hartanya, ilmunya, status sosialnya. Kalau sudah diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka akan dibimbing oleh Allah untuk datang ke majlis ilmu dan mempelajari dengan serius apa yang akan dikaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Bukan ajim, azim. Anin naba'il azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Baik, itu yang kita baca di pertemuan yang lalu. Saya sinopsiskan sejenak bahwa di era-era awal turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW di periode Mekah sebelum Nabi Hijrah, maka turunnya Quran ini menjadi berita viral di kalangan masyarakat pada saat itu, karena memang belum pernah ada ayat-ayat, kalimat-kalimat yang desainnya seperti Al-Quran, indah bacaannya, terukur setiap kalimatnya, maknanya dalam, dan mengalahkan bait-bait syair yang memang mereka pakar di bidangnya. Tidak ada formulasi di situ, formulasi yang dimaksudkan rumus-rumus untuk syair yang kelak di kemudian hari diwujudkan dalam bentuk ilmu arud, ilmu untuk membuat syair dalam bahasa Arab atau menata qasidah. Rumusnya ada 16. Dari formulasi tawil misalnya, tawilun lahudun al-bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Dari sini dikeluarkan bikin puisi sesuai dengan rumus ini. Atau rajaz misalnya, mustaf'ilun 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 mustaf'ilun, maka dibuat puisi rumusnya ini. Indah, kadang ujungnya sama semua, kalimatnya tertata. Sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdhul muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali, fakam tayammuni ghazayilun uqayqali,
qataftuhu min wajnatin min fi'li hadzal rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wal walad wali ya wailali faqultu la tuwalwili fabayyinul lu'lu'ali qalat lahu hina kadza in wadidul muqali kahatan kakailali tabtabuli semua tapi pakai rumus. Maknanya biasa aja, apa yang dilihat jagonya orang Arab dulu, apa yang dilihat langsung bisa bikin puisi. Lihat unta, jadi puisi unta. Betul, lihat gunung, puisi gunung. Jadi kesan maknanya begitu saja, tapi itu menjadi referensi otentik tentang kejadian yang berlaku bahkan ratusan tahun sebelum lahirnya Nabi. Dan yang paling jenius membaca itu di antara sahabat Nabi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai ada buku namanya Abqariyatu Umar. Kejeniusan Umar. Jadi kalau ingin tahu 150 tahun sebelum lahirnya Nabi ada kejadian apa di satu tempat ini di siang hari tepat begini matahari sedang terik-teriknya, itu lihat syair orang Arab yang hidup di masa itu dan berkata apa dia. Itulah syair. Makanya nanti dalam salah satu cara menafsirkan Al-Quran di antara pelengkapnya mengetahui syair orang-orang Arab untuk menunjukkan kejadian apa yang menyebabkan Quran turun. Ya, maka nanti salah satunya muncul kitab Asbabun Nuzul. Ya, ini kitabnya nih yang karya Al-Imam As-Suyuti. Ini Asbabun Nuzul. Ini kitabnya. Nanti kita belajarnya komplit insya Allah sepanjang yang mampu saya sampaikan. Yang tak mampu kan saya katakan wallahu a'lam. Ya, jadi nanti kita akan belajar bersamaan. Ini surah turun di mana? Turunnya siang atau malam? Nabi sedang safar atau sedang mukim? Dalam keadaan apa ayat itu turun? Nanti ilmu pengantarnya ada lagi. Ini buku kedua Al-Imam As-Suyuti namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya, kemarin kan saya sampaikan yang Mana'il Qattan, kan ya? Mana'il Qattan saya tampilkan yang Mabahith fi Ulumil Quran, itu yang sederhana. Ini yang agak advance sedikit. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Di sini nanti disebutkan tentang ayat-ayat yang turunnya, misalnya apakah Nabi sedang safar atau sedang mukim. Makanya nanti kalau kita paham tentang ayat-ayat itu kita tahu bagaimana kalau sedang safar, baca ayatnya apa, kapan boleh mengqasar, kapan kemudian boleh dijama, dalam situasi bagaimana. Ya, lalu kita akan tahu ayatnya turun siang atau malam. Malamnya sedang malam dingin atau malam-malam biasa. Ada badai atau tidak. Makanya nanti jangan aneh kalau ada orang misalnya nggak perjalanan tapi bisa jama'. Ada nanti fikih Maliki. Nah, kita bisa paham itu. Nanti dibawanya kemana? Dalam profesi. Seorang dokter mau operasi misalnya. Ya, prediksikan operasi itu tindakan akan dilakukan dari mulai misalnya jam 12:30 sampai jam 5, bahkan menjelang maghrib, memungkinkan sampai ke maghrib. Artinya lewat asar kan? Padahal dia tidak sedang safar. Kalau dia tidak tahu hukum itu dan ayat terkaitnya, bisa dibayangkan zuhurnya sholat, begitu adzan asar, Allahu Akbar, sebentar ya, saya sholat dulu. Padahal itu udah dibuka, jantung udah begini-begini tuh, ya kan bahaya. Nah ini kitabnya ini Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nanti ada Al-Burhan fi Ulumil Quran Zarkashi dan sebagainya. Nanti kita kumpulkan sehingga pembelajarannya terasa lebih lengkap. Nah, kembali Quran viral pada masa itu karena memang Quran tidak punya formulasi yang dibuat manusia, nggak sama. Ya, karena itu firman Allah. Karena itu sepakat Quran bukan makhluk. Ingat itu. Kalau makhluk artinya manusia bisa buat itu. Jelas ya? Makhluk artinya apa? Manusia bisa buat itu. Makhluk yang dimaksudkan maksudnya karya yang dibuat, ya, yang diciptakan, dibuat, produk manusia itu maksudnya. Karena orang Arab pun pada masa itu yang pakar di bidang bahasa Arab dan sastra mengakui bahwa ini beda. Tapi menariknya Quran itu tata bahasanya indah, semua. Wadduha wal-laili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal semua, tapi dicari rumusnya nggak ada. Makanya bingung, mereka langsung viral seketika di kalangan masyarakat. Ini kok nggak sama seperti pakar-pakar yang buat, seperti yang viral di masa mereka itu. Akhirnya dicari, dan menariknya dibaca dengan dialek apapun sempurna juga. Di Arab itu dialeknya banyak. Ada yang nggak bisa bisanya saja. Itu kalau dipaksa pun sampai kiamat kurang 2 hari itu nggak akan bisa. Dibilang ya wadduha, dibilang dipaksa nggak bisa. Sepeda, ya. Sepeda. Barangnya kan tetap sama, kan?
Nah, jadi ketika dibaca dengan dialek itu, tetap bunyinya. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sama semua tuh. Dan itu nanti dialek yang muncul. Tapi maknanya sama, serupa, tidak ada perbedaan. Itulah indahnya Quran, langsung viral. Yang kedua, itu maknanya menghunjam kepada jiwa, bukan makna biasa. Kalau syair biasa tuh abas istilahnya. Ya, apa aja disyairkan. Lihat pohon, syair. Mirip film-film India kan, lihat pohon nyanyi gitu kan. Lihat bunga nyanyi gitu kan. Nah, dulu orang jahiliyah juga mirip-mirip begitu. Dan ibu-ibunya kalau jalan-jalan kadang dikasih gelang di kakinya. Ingin tampil sehingga jalannya kicik-kicik gitu, ingin kelihatan itu. Itu tabarruj namanya. Maka nanti ada ayat wala tabarruj dan tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi mereka tuh seperti itu, refleks. Apa aja dibuat, Quran tidak. Apa yang disampaikan langsung memunculkan getaran kepada jiwa. Makanya kan Umar bin Khattab itu dengar Toha langsung jatuh hatinya. Toha, boom, ada hujam kepada jiwanya, langsung berubah. Dan banyak orang ketika mendengar Quran itu seburuk-buruknya, catat kalimat ini ya, bikin status juga boleh. Sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah. Ulang ya, sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah dengar 2 huruf dari Quran bisa tobat. Artinya kalau ada orang sekarang yang mengklaim tidak seperti jahiliyah, diperdengarkan berhuruf-huruf dari Quran belum tersentuh, berarti ada sekat dalam jiwanya yang melebihi keburukan orang jahiliyah di masa lalu. Orang jahiliyah itu kan dikenal buruk, tapi dengar Quran bisa tersentuh jiwanya dan bisa membawa mereka sadar dan tobat. Ada apa dengan orang sekarang yang bahkan hatinya tidak sekeras batu, tapi keadaannya lebih keras dibandingkan dengan batu? Bacakan Yasin, belum tersentuh. Al-Kahf belum tersentuh. Al-Baqarah belum tersentuh. Dengan cara apa lagi mesti dilunakkan hatinya? Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum tiba saatnya semua untuk ingat kematian bahwa akan kembali kepada Allah? Belum tibakah saatnya untuk taubat? Itu kata Al-Quran. Dan itu ada di surat Al-Hadid. Besi yang keras. Besi yang keras saja bisa lunak. Kenapa hatimu yang tidak seperti besi kok nggak lunak-lunak? Ya. Nah, itulah indahnya Quran sampai viral. Dan di antara yang viral berita dari Quran itu adalah berita tentang hari kiamat, hari kebangkitan, dan setidaknya perpisahan kita dengan dunia. Mereka karena terpisah jauh dari wahyu cukup lama, sekitar 600 tahun sebelum era Nabi SAW. Jangankan 600 tahun, saya sekarang usia 38 tahun. 38 tahun lebih 20 hari. Ya, saya urut ke belakang, saya lahir hari Selasa, 11 September 1984. Sampai dengan sekarang berarti usia saya 38 tahun lebih 20 hari. Tarik 10 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, kalau kita lihat, sudah ada perbedaan kan dengan sekarang? Ya? 10 tahun ke belakang ada Google enggak? Kendaraan seperti sekarang tidak? Tidak. Kita masih bisa menikmati pemandangan yang bagus-bagus, kan? Alam dan sebagainya. Interaksi bisa langsung, masih kenal dan tahu serta dengar siapa yang wafat di 3 bukit ke belakang. Apalagi 20 tahun ke belakang, ya? Tarik. Tapi perubahannya begitu cepat. Kekinian sudah mulai lupa dengan tetangga. Sudah mulai lupa dengan kawan. Sudah mulai lupa dengan perhatian. Itu baru jarak 10-20 tahun. Apalagi 600 tahun. Sudah mulai lupa dengan petunjuk Nabi Isa alaihissalam sebelumnya. Sudah mulai lupa dengan petunjuk ke Nabi Musa alaihissalam sebelumnya. Sudah mulai lupa dengan petunjuk Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya. Padahal beliau itu ya melahirkan anak nanti Nabi Ismail alaihissalam yang berkehidupannya di situ, meninggikan bangunan Ka'bah di situ, mewariskan di situ, tapi lupa. Dan problemnya kalau sudah lupa itu suka tidak ingat, itu masalahnya. Betul ya? Ya, maka diturunkan Rasul untuk mengingatkan, basyira wa nadhira, memberikan kabar baik sekaligus mengingatkan. Ingat loh, kamu itu akan pulang. Ingat, kamu akan meninggal. Ingat, kamu akan wafat. Ya, nah orang-orang pada masa itu tahu akan meninggal, tapi tidak sadar apakah ada kehidupan setelah meninggal atau tidak. Maka di antara ayat yang Quran itu, ya yang turun itu di Al-Quran, ada ayat-ayat yang mengingatkan tentang kehidupan setelah kematian.
Dan berbahagianya kita sebagai muslim. Berbahagia, mesti bersyukur. Silahkan komparasikan, silahkan cari, silahkan bandingkan. Demi Allah saya katakan, tidak akan Anda temukan satu pun keterangan dengan detil yang menerangkan tentang proses kehidupan di dunia, di alam kubur, sampai ketika berpulang. Hisabnya bagaimana, hisab yasira yang ringan bagaimana, yang berat bagaimana, kitabnya seperti apa, bagaimana surga, bagaimana neraka, pintunya ada berapa, amalannya apa, kecuali dalam Islam. Ini menunjukkan benarnya ajaran dalam Islam. Dan siapa yang bisa menerangkan itu selain pembuatnya, selain penciptanya? Ya, kalau Anda pembuat pesawat, Anda bisa menerangkan pesawat dengan detil. Kalau Anda pembuat mobil, Anda bisa menerangkan semua unsurnya dengan detil. Kalau Anda pencipta semesta, Anda bisa terangkan dengan detil. Nah, inilah wujud nyata kebenaran Al-Quran. Detil diterangkan tentang kehidupan kita. Ini menunjukkan tidak mungkin ada yang menyampaikan informasi itu kecuali penciptanya, kecuali pembuatnya. Nah, ini yang seharusnya membuat kita lebih yakin dengan hidup. Bahwa apa yang kita lakukan ini ada aturannya. Apa yang kita kerjakan itu ada petunjuknya. Dan kita mesti yakin. Ya, kalau kita memang yakin dengan keadaan pencipta dengan segala rupa, kita pun mesti yakin bahwa satu saat kita pulang. Dan itu ditunjukkan. Sebelum ke sini kan lewat tempat pulang kan? Ada kuburan tanah kusir kan? Ya kan? Harap-harap bisa ke tanah suci, ternyata ke tanah kusir kan? Ya? Berarti satu saat akan pulang kan? Nah, sekarang saya mau bikin gambar begini. Ya. Skemanya begini. Sekarang kita ada di mana? Ya, di Masjid An-Nur ya, tanah kusir. Di bumi, di dunia kan? Masih ingat, bumi itu tempatnya. Al-Ard. Al-Ard itu pada asalnya setiap tempat yang dipijak sebetulnya. Ard. Fokus. Sifatnya disebut dengan dunia. Dunia itu sifatnya. Ya. Ad-dunya. Dari kata dana yadnu dunuwan wa dunyaan. Sesuatu yang rendah, cepat, hilang, punah. Itu dunia. Jadi sehebat-hebatnya status yang disandang saat di dunia, pada akhirnya akan punah. Kalau bukan dunia meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dunia. Dan semua sifat yang ada di dunia itu pasti akan rusak. Fana sifatnya. Itu ada gelas. Dibiarkan, nggak usah diapa-apakan. Rusak sendiri. Itulah dunia. Jadi mempertahankan apapun pada akhirnya hilang. Itulah dunia. Jabatan apakah selamanya? Tidak, ada batasnya. Kekayaan ada batasnya. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, semua dalam konteks berkehidupan di sini, dimanapun tempatnya di bumi ini, mau di tanah kusir, Jakarta, di Jawa secara umumnya, di Sumatera atau Indonesia secara umumnya, ataupun di luar Indonesia, pada akhirnya sifatnya tetap sama. Sepanjang di sini, sifatnya ini. Sepanjang di Ardun, sifatnya ini. Ardun itu tempat yang dipijak. Sekalipun keluar dari bumi, tinggal di bulan, tinggal di Mars, setiap memijak itu Ardun namanya. Tetap fana juga, wafat juga, selesai juga. Nah ini, maaf sekali. Bukan sekedar diketahui, tapi harus disadari. Kalau hanya tahu, anak kecil pun tahu. Tapi kalau sadar, membuat kita berpikir, dari berpikir itu kita menyiapkan diri. Jadi setelah pergi dari sini, pulangnya kemana? Itu kan pertanyaan dasarnya. Ya. Nah, ada karakteristik orang yang memahaminya hidupnya di sini saja. Kalau sudah selesai, ya selesai, nggak ada kehidupan lagi. Itulah fase berpikir awal kalangan masyarakat jahiliyah sebelum ayat Quran turun. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Oh, kami itu kalau meninggal ya sudah selesai, nggak ada hidup lagi. Itu konsepsi dasar jahiliyah. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan kehidupan itu cuma sekarang, setelah itu nggak ada kehidupan lagi, kita katakan Anda terlambat. Orang jahiliyah 15 abad lalu sudah pernah menyampaikan itu sebelumnya. Dan argumen mereka dipatahkan, digugurkan oleh Al-Quran sehingga mereka taubat. Jadi orang jahiliyah saja yang belum ada Google, belum ada listrik, belum ada PLN, belum ada macam-macam, ya, belum ada kenaikan harga, belum ada macam-macam dan sebagainya, itu bisa taubat. Kenapa? Anda yang mengalami situasi lebih modern kok berpikirnya jauh di bawah standar jahiliyah?
Halo? Kenapa tersenyum? Ya. Kita ngaji tafsir ya. Nah, ini poinnya. Nah, jadi kita mesti sadar dulu, dan kesadaran itu ditampakkan oleh Allah lewat indrawi kita. Pernah melihat, menyaksikan jenazah itu diantarkan ke kuburan? Pernah. Pernah melihat, disaksikan, sekarang banyak kan di media-media, bahkan di media sosial, orang-orang yang saat menjelang wafatnya pernah melihat? Pernah ya? Artinya wafat itu nyata kan? Meninggal itu nyata kan? Oke, kita sepakat dulu bahwa setiap orang yang hidup pasti wafat. Setiap yang bernyawa itu pasti wafat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Baik, saya tuliskan. Ada al-maut di sini. Maut itu kematian. Mati itu dari bahasa Arab. Ya, mati itu yang dapat maut. Yang dapat hadiah maut, ya, dia mendapatkan kematian. Ada kematian. Pelan-pelan. Yang akan mendapati maut, ya, CM, calon meninggal. Ya. Kita semua CM nih, CM. Saya juga ya, semua calon sudah divonis kita. Vonisnya ajal namanya. Vonisnya apa namanya? Ajal. Ya, ajal. Bukan di Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Jangankan 1-2 orang, semua generasi yang berkehidupan di ardun dengan sifat dunia itu pasti punya batas waktu hidup. Yang dirahasiakan oleh Allah supaya kita semangat menjalani hidup sekaligus waspada kapan saja ajal tiba kita siap. Itu maksudnya. Jadi hikmah sifat ini dirahasiakan ajal supaya kita terus waspada, berbuat baik terus. Dan sadar, makanya kata para ulama, kalau terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika wafat supaya maksiat itu tidak jadi dilakukan. Ada tawaran korupsi, bayangkan bagaimana kalau menerima itu wafat. Sehingga dengan kesadaran penuh itu, takut untuk berbuat itu tinggalkan. Ya, ada tawaran untuk nyogok misalnya, bayangkan saat nyogok itu wafat. Ya, sehingga ketika itu terfikir dilakukan, kita tarik mundur, nggak jadi dilakukan. Bagaimana ketika wafat, dikenal wafat dalam keadaan sedang korupsi, disebutkan koruptor. Viral di dunia dengan perbuatan jahat, viral di akhirat dengan maksiat. Ya, itu kan sesuatu yang harusnya menyentuh kepada jiwa itu. Ya, paham ya? Nah ini dia, ajal namanya. Nah kemudian setiap kita karena sudah mendapatkan ajal, maka sudah pasti akan pulang. Calon meninggal, yang akan meninggal, itu bahasa Arabnya disebut dengan mayyit. Ada tasydidnya. Mayyitun. Nah, mayyitun. Ditemukan di mana? Quran surah 39 ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau memang rasul. Engkau rasul terbaik. Khuluquhul Quran wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau rasul terbaik, nabi terbaik, orang istimewa, tapi tetap engkau manusia, engkau punya nyawa, engkau meninggal. Wafat. Dan mereka pun semua yang punya nyawa pasti meninggal juga. Nabi aja yang paling hebat, status kemanusiaannya sempurna sebagai manusia, sebagai nabi, sebagai rasul, tetap wafat. Maka siapa kita yang menolak kematian? Calon meninggal, bahasa Arabnya mayyit, ada tasydidnya. Jelas? Mayyit. Nah, tasydid ini diambil oleh maut. Siapa yang ngambilnya? Ditugaskan oleh Allah, malakul maut namanya. Malak yang diberikan wewenang maut, membawa maut. Ditemukan di mana? Quran surah 32 ayat 11. Tiap hari Jumat kita baca. Quran surah ke-32 As-Sajdah ayat 11. Paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Muhammad SAW viralkan kepada orang yang sering bertanya, siapa yang membawa maut? Katakan, aku berikan kewenangan pada satu makhluk, malakul maut namanya, yang sering dikenal dengan Izra. Malakul maut, malaikat yang diberi kewenangan membawa maut. Tuh Quran tuh indahnya begitu, semua dijelasin, nggak ada ayatnya. Nanti ayat memberikan petunjuk umum, hadis mendetilkan. Di mana ditemukan yang begitu?
kalau bukan pencipta kita, mustahil bisa menerangkan ini dengan sempurna. Ya, ini satu bukti kebenaran Quran. Lalu ke sini diambil nih, ambil tasdidnya, syiddah, ambil. Kalau ini diambil harakat, ini secara bahasa pun, saya kan jurusannya juga fikih lughah di bahasa. Untuk mendalami Quran, makanya disertasi saya ini salah satunya tentang analisis bahasa terhadap bahasa Quran dari tafsirnya Ibnu Asyur. Saya menganalisis 30 jilid dari semua Quran 30 juz. Ya, nah mudah-mudahan sebentar lagi akan diujikan. Itu yang salah satu disertasi yang kami tuliskan. Nah, yang paling menarik adalah dari segi bahasa pun indah, ada mukjizatnya. Diambil tasdidnya, maka tinggal sukun tuh. Jadi mayit. Mayitun. Apa bedanya dengan yang ini? Kalau mayyitun masih hidup, cobaan akan wafat. Kalau yang ini sudah wafat, disebutnya mayit. Kalau dibawa ke keranda, diangkat jadi jenazah. Paham di sini? Nah, jadi di sini ada maut, di sini ada mayit, di sini ada mayit. Kalau sudah bulatan di atasnya begini, berarti sudah meninggal. Oke, di film-film kartun dulu kan, Son Goku, Son Gohan, Piccolo, apa gitu kan? Gitu kan? Kalau sudah di Kamehameha mati, ada bulatan di atasnya, gitu kan? Saya nggak pernah nonton begitu, cuma dulu anak-anak viral saya lihat apa sih itu. Oh, saya sampai hafal tuh yang nulis Shusuke Watanabe dari Jepang. Saya hafal. Siapa? Anak sekarang mana hafal begitu. Saya senang riset. Jadi kalau ada apa-apa saya riset. Tapi bukan untuk terlibat di situ. Musik saya nggak senang karena gelombangnya beda dengan Quran. Nggak senang saya. Tapi saya pelajari sehingga bisa paham. Oh ini maksudnya. Oh maksud hadis Nabi itu yang ini. Oh ini yang dimaksud haram. Kapan sih ada kebolehannya? Toleransinya apa? Ya, kapan benar-benar kapan hadis ini keluar, kapan musik disamakan dengan zina, dengan ini, dengan itu, dan sebagainya, sehingga bisa keluar dari situ. Sampai saya notasi pun saya pelajari. C D F G A B C G B C D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C D E B C D F G A B C D B C D I C B C hafal saya. Ya, apakah Ustadz bisa megang gitar? Bisa. Main? Tidak. Megang aja kan bisa megang. Saya nggak bisa, gitar nggak bisa, piano nggak bisa, karena memang bukan di situ dunianya dan memang nggak suka gitu ya. Tapi nggak suka tuh bukan berarti ini tidak, maksudnya bukan di situ gitu passionnya. Karena chemistry-nya dengan Quran agak beda gelombangnya, dia nggak bisa gitu. Tapi tahu ya tahu. Kalau mau ditanya apa aja, insya Allah gitu. Sepanjang tahu ya saya jawab. Ini poinnya. Jadi singkatnya meninggal. Singkatnya begitu. Nah pertanyaannya begini. Ini kalau wafat pindah kemana? Cari deh dimanapun keterangan yang menerangkan dengan detil sampai cara wafatnya bagaimana di Quran dibahas. Dari yang husnul khatimah sampai su'ul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Muncul Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan 30. Sampai yang mau keluar digambarkan dipukuli malaikat itu juga ada. Tapi nyatanya kan yang merasakan. Kalau nggak percaya nanti silahkan saja, konsekuensinya akan didapatkan ketika mengalami itu. Tapi yang ingin saya katakan, semua keterangan itu ada di Quran. Di hadis dijelaskan. Nah sekarang komparasi untuk meyakinkan. Jadi kalau ditanya kenapa Anda masuk Islam, tahu dari mana Islam itu benar? Salah satunya jawabannya ini. Karena semua petunjuk dalam Islam itu otentik, menunjukkan kebenaran hidup, menunjukkan kurikulum hidup yang nyata, terbukti dialami, dan paling presisi tinggi, paling jelas. Jadi kita itu tidak ada persoalan yang nggak ada jawabannya, semua itu ada. Makanya disebut kurikulum. Ini poinnya. Ini bukan hanya tentang ketuhanan, tentang sholat, tentang ibadah, tentang kehidupan. Dari sini masuk ke alam pemisah, waiting room. Ya, waiting room. Tunggu sebentar. Pemisah itu karena ada alam setelah ini. Pemisah dalam bahasa Arab disebut dengan barzakh. Barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Makanya disebutnya alamnya alam barzakh. Ya. Dah. Keadaan yang di alam barzakh itu berlalu disebut dengan qabr. Tempatnya disebut makbarah, sifatnya disebut dengan kubur. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Nah, ini sifat keadaannya disebut dengan kubur. Oh, ada yang lapang, yang nyaman, yang terang, yang indah dan macam-macam ada. Ya, kalau mau dikeluarkan banyak ayatnya seperti Ali Imran misalnya, kalau yang mau paling tinggi Quran surah ketiga
ayat 169 sampai 171. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ada orang-orang yang masuk ke kuburnya mendapatkan kenikmatan luar biasa, enak semua nikmat, sampai-sampai kalau mampu kata Quran, dia akan datangi keluarganya mengatakan, jangan banyak sedih, jangan menangis, apalagi meratap-ratap, jangan lakukan. Kami di sini lebih enak daripada di situ. Kalau bisa cepat nyusul ke sini. Tuh, mau? Halo, kenapa tidak yakin? Orang beriman itu siap menghadapi kematian. Harus yakin. Kan mati kapan aja. Masa nggak siap? Harus siap. Kalau masih ada rasa takut, berarti ada dua. Tercantol dengan dunia terlampau tinggi atau maksiat yang belum ditaubati. Itu serius. Nanti kalau sudah melewati fase itu, tenang, kapan aja dipanggil siapa aja. Hak Allah kan untuk memanggil kita. Terserah mau kapan aja pulang, terserah Allah, Allah yang punya. Kita kan punya Allah, mau diambil kapanpun kan mesti siap. Siap kalau sekarang wafat? Ya, banyakin istighfar supaya tenang. Jadi kalau dalam keadaan apapun, kita sedang taubat, istighfar, sholawat. Mudah-mudahan wafatnya sedang istighfar. Ya, mudah-mudahan begitu. Biasakan yang baik-baik. Istighfar itu tinggi sekali. Dan diantara yang paling Allah sukai. Diantara yang paling Allah sama wudu, jaga wudu. Wudu itu keutamaannya nanti ada di hadis Muslim. Itu bagus sekali, masya Allah, indah sekali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini perhatikan kalimatnya ya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapapun yang berwudu, man yatawadda fayyublighu au yusbighul wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya, fayaqulu, dan dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau kita katakan wa anna muhammadan rasulullah. Perhatikan, maka dikatakan kepadanya di hari kiamat, faqila lahu yaumal qiyamati udkhulil jannata min ayyiha syi'ta, masuklah ke pintu surga yang 8 pintu itu dari manapun yang kamu inginkan. Ya, tapi bukan berarti nggak ada implikasi dari situ, bukan. Jadi bukan sembarangan jaga wudu, tidak begitu. Orang yang wudunya benar, terjaga wudunya, maka dia akan terjaga dari perbuatan maksiat. Di orang wudu itu kalau wudunya benar, itu tidak akan berbuat maksiat. Terjaga. Ya kalau nggak maksiat pasti masuk surga. Pengertiannya begitu. Kalau ada orang komitmen terhadap dirinya sampai wafat akan menjaga diri dari perbuatan maksiat, maka diberikan hadiah besar oleh Allah, masuk surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Gitu. Artinya orang baik. Nah, singkatnya, ini wafat dalam kubur, masuklah kemudian fase yang terakhir. Akhir sesuatu dalam berkehidupan bagi makhluk yang tidak ada setelah itu kehidupan lagi, maka ditambahkan dari kata akhir itu dengan ta. Dari kata akhir tambahkan ta menjadi akhirat. Akhirat. Ini sifat menunjukkan kepada sesuatu yang akhir, ujung sesuatu yang nggak ada ujungnya lagi. Ya, ini kan ada tembok nih. Tapi kan setelah itu ada ruang lagi kan? Ada ruang lagi terus gitu ya. Nah, ini ujung, nggak ada ruang lagi, setelah itu nggak ada kehidupan lagi setelah itu. Maka tambahkan kata akhir dengan ta, menjadi akhirat. Ini yang pertama, dunia. Ini yang terakhir. Yang pertama, lawan dari sifat yang terakhir disebut dengan ula namanya, al-ula. Nah, muncullah kemudian firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nyambung semua. Nah, nanti teman-teman sekalian, akhir kehidupan tuh di sini nih. Jadi ini puncaknya, nggak ada kematian lagi. Kalau di sini masih wafat, pindah ke sini, waiting room. Jadi kalau di sini meninggal, semua status dunia hilang, nggak ada beda kalau udah sampai sini. Ya, makanya kalau udah masuk alam kubur, sifat dunia hilang. Sifat dunia hilang. Semuanya sudah berharapnya satu gelar kan, almarhum. Itu aja kan? Apapun itu statusnya, berharapnya almarhum. Almarhum itu yang disayang. Kalau pengen disayang, berbuat baik. Ini udah banyak maksiat, mabuk iya, zina iya, korupsi iya. Meninggal almarhum. Pengen disayang, siapa yang sayang? Jangan bikin bingung malaikat Malaikat ke situ, saya kira kamu marhum, bum. Nah ya, jadi Quran tuh begitu, kita ngaji tuh
Ada aja gitu, semua nyambung semua. Nah ini walal akhiratu khairul laka minal. Udah, teruskan. Jadi puncaknya di sini. Kalau ini statusnya hilang dengan kematian, selesai. Jadi kalaupun ada orang merasa misalnya kaya, kekayaannya selesai. Sama aja yang cukup pun, yang cukup. Saya tidak katakan miskin ya. Kaya lawannya apa? Cukup, bukan miskin. Lawannya cukup. Karena Allah memberikan rizki selalu cukup untuk kebutuhan kita. Yang miskin itu yang tidak merasa cukup dengan pemberian Allah. Saking sayangnya Allah masih diberikan lagi lewat skema zakat. Lewat skema infak. Supaya keluar dari rasa itu. Cuman memang pengennya miskin. Ya itu persoalannya. Ya, tapi bukan berarti menjadi aib nanti kalau itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ada bab sendiri nanti. Ada bab sendiri. Makanya pernah menemukan kalimat orang miskin masuk surga lebih cepat dibanding orang kaya. Miskin siapa yang dimaksudkan di situ? Bukan miskin maksiat. Dan miskin maksiat, nggak sholat, mabuk, macam-macam. Nah itu nggak mungkin masuk surga lebih cepat daripada yang selainnya. Balik ke sini. Ini selesai. Ini nunggu. Puncaknya sampai sini. Maaf. Tidak ada status lagi kecuali bekal kesolehan yang dibawa. Jadi kalau di sini fakir, fakir selamanya. Kalau kaya, kaya selamanya. Karena sifatnya selamanya, maka disebut dengan abadi. Sifat keabadian yang melekat kepada makhluk disebut dengan khalidun. Dari kata khalada yakhludu, jamaknya khalidun. Dinasabkan untuk menguatkan kepada jiwa dengan nasab pakai jar, tancapkan pada jiwamu, maka berubah dengan ya khalidin. Makanya sering kita dengar di Quran khalidina fiha. Sifat ini. Kalau Allah baqa, bukan khalada. Khalid itu untuk makhluk. Kalau bagi Allah baqa, wujud, kidam, baqa. Bukan khalid. Khalid untuk makhluk. Jelas ya? Nah, yang ingin saya katakan adalah kita mesti sadar bahwa kita akan pulang. Nah, ini di era jahiliyah belum ada pengetahuan ini. Tahunya setelah meninggal selesai hidup. Turunlah ayat Quran menjelaskan tentang ini semua, tentang surga, tentang neraka, tentang ini, tentang itu, tentang kubur dan sebagainya. Viral. Viral. Dari viral itu ada sebagian orang yang masih tetap ingkar, tetap nyoal tanpa argumentasi. Maka ditekankan di ayat keempat dan kelima, kalla saya'lamun. Thumma kalla, karena banyak diskusi dan sebagainya, viral, banyak diskusi, banyak menentang, ada yang yakin, ada yang ragu-ragu, maka berbeda pendapat. Ada yang berbeda, berdebat dan sebagainya, disebut ikhtilaf. Orang yang ikhtilaf mukhtalif, jamaknya pakai un di ujungnya. Tinggal tambahkan un membentuk jamak. Muslim satu orang, muslimah perempuan satu orang. Jamakkan muslimun. Soim satu orang, banyakkan soimun. Mukmin satu orang, banyakkan mukminun. Mukhtalif satu orang, banyakkan mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kita berhenti di kalimat mukhtalifun. Ini di sini viral, banyak jadi perbincangan. Di tempat mereka ngopi dibicarakan, di tempat mereka diskusi dibicarakan, di tempat mereka niaga dibicarakan, viral. Tapi yang paling bermasalah adalah sudah jelas ayatnya, sudah terang keterangannya, sampai kepada jiwa masih ada yang ingkar. Ibarat ditunjukkan matahari terbit di timur, kelihatan mataharinya langsung kelihatan, masih ingkar juga. Maka orang seperti ini, turunlah ayat yang keempat. Kalla, ini yang kita turunkan. Ini belum dibahas kan yang kallanya? Baru makna umum kan? Nah, kita masuk kepada ayat yang keempat. Nah, ini yang mau kita kaji sekarang. Di sini materi pokoknya. Yang tadi mau mukadimah kedua. Ini baru kita ngaji nih. Ya. Kalla. Kalla. Saya lamun. Saya tuliskan 4. Kalla saya lamun. Yang sebelumnya, tafsir sebelumnya silahkan dilihat di episode sebelumnya. Yang ini kita masuk ke 4 dan 5. Thumma kalla saya lamun. Ya, 4, 5. Kitab tafsir yang menjadi rujukan hari ini namanya tafsir Ruhul Ma'ani. Apa namanya? Ruhul Ma'ani. Bukan Ruhud, Ruhul. Ruhul Ma'ani. Kemarin kan saya bawakan yang tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ya. Nanti satu-satu kita tunjukkan. Ini kitabnya. Ini 15 jilid, 15 begini. Ini jilid yang ke-15. Setiap ini ada 2.
subjilid. Jadi setiap kitab ini membahas 2 juz, 2 juz, 2 juz, di 15 kali 2, 30 juz. Karangan Syekh Mahmud bin Abdullah bin Mahmud Al-Husaini Al-Alusi Al-Baghdadi. Lahir di Baghdad, di pinggiran kota Khur, 10 Desember 17 Sya'ban 1270 Hijriah, 1802 Masehi. Sejak kecil usia 10 tahun sudah menghafal Quran, hadis, mantik, tafsir. Saya sampaikan dari awal seperti ini, maksudnya untuk memotivasi. Kalau bapak ibu ingin salah satu anaknya menjadi ahli Quran, ahli tafsir, siapkan sejak dini. Kalau baca biografi para mufassir, rata-rata di fase 10 tahun sudah pada hafal Quran. Jadi dari fase sejak lahir, dengarkan Quran terus. Saya kasih rumus ya. Tapi komitmen dulu ya, maaf ya. Ini rahasia di antara kita ya. Nih, pelan-pelan. Ini rumus cepat yang disampaikan dari para ahli Quran. Kalau seorang anak dari tumbuh ingin cepat hafal Quran, di antara caranya begini. Selain dalam kandungan dibacakan Quran, perdengarkan, nanti ketika baru lahir, di usia 0 tahun, dihitung dari mulai lahir ya. Bukan dari usia 4 bulan di kandungan. Nanti beda lagi fasenya. 0 tahun, pelan-pelan, sampai usia 3 tahun. Sudah? 0 tahun sampai usia berapa? 3 tahun. Ini fasenya nanti di 2 tahun setengah. 2,5 tahun. Ini untuk mencetak penghafal Quran 30 juz dalam usia 3 tahun. Kalau ingin Qurannya saja, bukan dengan karakter ya. Kalau dengan karakter nanti beda lagi rumusnya. Maksud karakter itu Qurannya hafal sekaligus dipraktekkan dalam hidup. Nah, perhatikan baik-baik. Ini fase awal kelahiran. 0 tahun ini perdengarkan setiap bulan 1 juz. Setiap bulan 1 juz. Jadi dari mulai lahir, setiap hari perdengarkan 1 juz. Tapi jangan diacak. Berurut saja, konsisten. Jadi dari mulai usia hari pertama sampai 30 hari misalnya, juz 1 aja. Dari Al-Fatihah, bukan dari Al-Baqarah. Dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah 141. Itu aja terus. Jangan diganti. Jangan diacak. Supaya yang didengar itu aja. Terus. Bapak ibunya sertai. Ngajinya itu aja terus. Ngaji itu. Sehingga konsisten antara anak dengan orang tua sama. Paham ya? Anak dengan orang tua sama. Nggak apa-apa yang dihatamkan itu aja. Ya, kan 1 juz sebulan itu nggak susah. Kan? Jadi antara anak dengan orang tua gelombangnya sama, nyambung. Setelah itu terus, ya. Usia 2 bulan, juz keberapa? Kedua. Secara singkat, usia 30 bulan berarti sudah berapa? 30 juz. 32 bulan itu berapa tahun? 2,5 tahun. 2 tahun kan 24 bulan. Ya kan? Setahun 12 bulan. 2 tahun 24 bulan. Berarti 2,5 tahun sudah 30 bulan. 30 juz. Anak itu kekuatan yang pertama kali untuk mendapatkan informasi di pendengarannya. Bukan penglihatannya. Karena itu ketika lahir, penglihatannya belum jelas keseluruhan, tapi pendengarannya sudah sangat tajam. Sudah sangat tajam. Maka ketika dibacakan dengan metode tadi sampai dengan 30 juz, usia 2,5 tahun, itu Quran sudah masuk seutuhnya dalam jiwanya. Sudah masuk seutuhnya. Tinggal dikuatkan dalam fase setengah tahun berikutnya. Bukankah 2,5 tahun sudah mulai bicara? Nanti ketika mulai bicara yang keluar Quran terus tuh. Quran, tinggal diruntutkan. Setengah tahunnya dipakai untuk itu, maka usia 3 tahun itu sudah mendapatkan Quran 30 juz dari segi bacaan. 3 tahun. Dan ini sudah banyak dipraktikkan sekarang. Untuk memudahkan itu, fase kandungan dimulainya. Dalam sejak usia 4 bulan. 4 bulan itu udah dibacain Quran. Sehingga ketika lahir kenal dengan Quran. Ada anak-anak yang menangis dibacain Quran jadi diam. Karena kenal dengan bacaan itu. Ada yang dibacain azan jadi diam. Karena kenal dengan suara itu. Ada yang demikian. Ya, ada yang nangis kasih dangdut, diam gitu kan? Karena emang saat mengandungnya kasih dangdutan terus gitu. Paham?
Nah, jadi kalau kita itu makhluk akhirat, artinya mau meninggal, mau wafat, ya jadilah orang cerdas. Nah, ya cerdas itu anugerah, bodoh itu pilihan. Bikin status ya, cerdas itu anugerah, bodoh itu pilihan. Jadi kalau udah dikasih anugerah, jangan memilih untuk keluar dari situ. Dah, pelan-pelan. Fokus ya, ini satu. Nah, kita kembali lagi sekarang. Teman-teman sekalian, ini beliau, Syekh Mahmud ini, Al-Alusi, kemudian menjadi pakar yang sangat luar biasa di bidangnya sampai jadi mufti, mengajar dan sebagainya. Di antara katanya adalah tafsir Ruhul Ma'ani. Jadi kalau ada tafsir-tafsir Quran yang bagus, maka ini intinya, ini ruhnya katanya. Ini maknanya. Ini bahasa balaghah saja. Maksudnya ini tafsir saya susun dengan berkualitas, bukan nulis asal-asalan. Kadang-kadang kan begini Pak, orang kalau nulis berjilid-jilid, 15 jilid, jilid pertamanya kan tebal, kan? Jilid keduanya kan agak berkurang. Jadi kalau jilid pertama 1000 halaman, jilid kedua 500, jilid ketiga 2,5 gitu kan, 250. Terus sampai jilid penutup cuma 10 halaman tuh kan? Ya kan? Ada yang begitu ya? Kalau ini enggak. Ini tuh jilid yang terakhir Pak, tebalnya masih segini. Ya, makanya beliau katakan, saya nulis ini enggak sembarangan, terukur dari setiap makna dan keadaannya. Ini tafsir Ruhul Ma'ani, termasuk tafsir yang berkualitas. Ya, saya untuk mengajar ini saya kumpulkan tafsir yang ada apa aja. Saya beli yang ada sekarang, kumpulkan satu-satu, dibandingkan. Nanti saya bawa satu-satu. Ya, saya bawa satu-satu. Kalau mau riwayat, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari itu lengkap, kaya sekali itu. Hadis, riwayat. Di tafsirnya maksur. Jadi kita belajar tafsir itu bersamaan. Ini riwayat dari nabinya, dari sahabatnya, jalurnya begini, bisa dilacak ketemu sampai ke nabi. Ini pemaknaan bahasanya. Ini pemaknaan tafsir dengan pendekatan terminologis, akliyahnya, argumentasinya. Sehingga argumentasi kuat, rasionalitasnya kuat, riwayatnya juga kuat. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Kalla saya'lamun. Kalla rad'un 'anit tasa'uli 'anil wajhainil mutaqaddimaini fihi. Kalla itu harf rada'. Rada' itu disebut juga dengan mana'. Ya. Kalla harf rada', rad'un, atau bimakna mana' atau bimakna iqaf. Berarti mencegah atau menghentikan sesuatu, mencegah atau menghentikan sesuatu yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, atau sesuatu yang membahayakan, yang melahirkan madarat. Makanya diartikannya di terjemahan sekali-kali tidak, sekali-kali jangan. Tapi kalau kita cuma dapatkan begitu saja, sekali-kali jangan, sekali-kali tidak, sekali-kali aja yang tidak, gitu kan? Misalkan kadang-kadang begitu, ya. Pengaruh ke hatinya tuh nggak dalam gitu. Tapi kalau kita mengerti kalau ada kala berarti ada bahaya. Itu maksudnya. Kalau ada kala berarti ada yang tidak bermanfaat. Kalau ada kala berarti ada yang madarat. Jadi kalau Anda temukan kata kalla dalam Al-Quran, berarti informasi yang disampaikan menunjukkan ada sesuatu perbuatan yang membahayakan. Ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Harusnya orang beriman itu tidak mengerjakan itu. Karena semua orang beriman, perilakunya manfaat semua. Jadi kalau ada orang beriman berbuat yang tidak bermanfaat, berarti ada masalah dengan imannya. Karena itu disebut mukmin karena bermanfaat. Mata memandang yang bermanfaat, telinga dengar yang bermanfaat, lisan bicara yang bermanfaat. Kalau lisan berkata yang tidak bermanfaat, berarti pengaruh iman ke lisannya tipis. Kenapa tipis? Karena ada perbuatan-perbuatan di lisan yang tidak dilakukan menguatkan iman. Iman itu sandingannya taat. Iman sandingannya taat. Lawannya maksiat. Jadi kalau perangkat iman dipakai taat, iman akan menguat. Perangkatnya apa? Tubuh. Ini perangkatnya nih, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau lisan dipakai taat, kata-kata yang baik saja, yang mulia saja, imannya akan kuat. Makanya dilatihnya dengan kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, istighfar dipakai dalam sholat supaya lisan berkata baik. Nah sebaliknya, kalau lisannya bergeser dari taat, keluarnya maksiat, dipakai untuk berkata yang kotor terus dan sebagainya, sehingga dia menjadi tidak sensitif pada kebaikan, bahkan anti terhadap kata-kata mulia. Wah, katanya seperti para kiai saja, sok soleh kamu. Sudah begitu, ini menunjukkan bermasalah imannya. Sama
sampai ke tangan, sampai ke kaki. Karena itu setiap perbuatan kita seringkali disertakan iman di dalamnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira au yasbut. Kata Nabi, kalau merasa beriman, lisannya pasti baik. Kalau nggak baik, ada masalah di imannya. Yang disentuh imannya loh, bukan lisannya. Seakan-akan berkata begini, kamu mukmin bukan sih? Orang beriman bukan sih? Orang beriman tuh nggak begitu. Bahasa Qurannya begitu. Kata Nabinya begitu. Jadi kalau kita terjemahkan dengan terjemah bebas, ini kalimatnya sopan tapi dalam banget. Ya, apa bahasa Ukraina itu? Nyelekit ya. Nyelekit gitu. Ya. Ya. Ya kan kalau di kalimatnya begini kan dalam. Kamu tuh sebenarnya beriman nggak sih? Terus yang nanya tuh bukan kita, Rasul yang nanya. Bisa nggak berhadapan dengan Nabi menerima kalimat itu? Kamu ngaku umatku, tapi perilaku kamu nggak seperti ciri-ciri umatku. Kamu tuh sebetulnya beriman nggak? Yang bilang itu adalah Rasulullah. Kan perasaan kita. Gini aja, gini, untuk menggambarkan. Ada ibu yang mengandung, melahirkan, memberi ASI, menyayangi dan sebagainya. Tiba-tiba kita berbuat sesuatu yang tidak pantas. Lalu ibu memanggil. Nah, ibu tuh mengandung kamu begini. Melahirkan kamu, berjuang dengan kematian. Merawat kamu, menyayangi kamu. Bawa kamu kemana-mana. Kadang-kadang berbuat sesuatu yang memalukan, ibu tidak malu. Ibu kuatkan kamu. Tapi kamu berbuat seperti ini, sebetulnya kamu anak ibu atau bukan? Tuh, mau bilang apa? Anak ibu. Ya, kalau memang anak ibu jangan begitu. Ini kalimat yang berbeda, tapi dengan makna yang sama. Itu dibalik tuh sama kita tuh. Anda ini beriman tidak sih? Katanya. Kamu ini beriman tidak sih? Kok masih berbuat yang begitu? Maka ketika muncul kata kalla, berarti ada sesuatu yang tidak benar di situ, yang orang beriman tidak mungkin melakukan itu. Karena itu kalimatnya ditujukan kepada yang belum punya iman. Siapa? Orang jahiliyah yang belum beriman. Jadi kalau ada orang mengaku beriman sekarang melakukan perbuatan yang sama, ya saya nggak bisa katakan ya. Tapi setidaknya kayaknya mendekati perilaku jahiliyah dan dipertanyakan keimanannya. Kamu itu mukmin atau jahiliyah? Gitu. Apa di antara perbuatannya? Satu, mengolok-olok Nabi, menyoal Rasulullah. Awas, hati-hati nih. Mengolok-olok itu istihza namanya. Nanti ada di tafsirnya. Saya sudah baca. Ya, jadi saya terangkan dulu, nanti belakangan baru kita bacakan. Insyaallah. Istihza namanya. Mengolok-olok Rasulullah itu bisa ke pribadinya, bisa ke hadis atau ke wahyunya. Berarti Al-Quran. Dan kalau disampaikan secara umum, kemungkinan akan terjadi di setiap generasi. Saya mau tanya, ada sekarang orang yang mengolok-olok Al-Quran? Ada. Ada yang mengolok-olok hadis? Ada yang mengolok-olok ajaran Nabi? Nah, terbukti kan? Artinya, yang Quran isyaratkan benar. Yang Nabi sampaikan benar. Nah, ini peringatan. Jangan sampai terjadi. Yang paling parah, jika itu terjadi dilakukan oleh orang yang mengatakan beriman. Itu yang bahaya. Maka nanti oleh Quran langsung digolongkan pada golongan munafik. Ya. Dan akhiratnya ditempatkan di tempat yang terbaik untuk orang munafik. Gitu. Di akhiratnya di tempat terbaik untuk orang munafik. Jadi apresiasi terbaik bagi orang munafik itu sudah disiapkan oleh Allah. Tempatnya kerak dasar terbawah neraka jahanam. Ya. Dan apa amalan pertamanya? Istihza, olok-olok ini. Ya, makanya saya agak kencang kalau yang ini karena sayang. Karena sayang. Ya, buka Quran surah keempat, An-Nisa ayat 140. Quran surah keempat ayat 140. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا. Yustahza dari istahza'a yastahzi'u. Fi'il mudhari majhulnya yustahza'u. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Telah tetap ketentuan di dalam Al-Quran. أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا. Jika Anda kelak mendengar, menyimak ada ayat-ayat Allah diolok-olok atau bahkan diingkari. Jadi ada yang mengingkari total ingkar, menolak sepenuhnya. Ada yang mengolok-olok. Fala taq'udu ma'ahum, maka jangan sertai, jangan gaul dengan yang seperti itu. Ya, kalau memberi materi jangan disertai, nanti itu virus yang menular. Ingat, nifak itu menular. Munafik itu menular, ingat itu.
Dan lebih bahaya daripada COVID. Betul. COVID itu kalau meninggal dalam ketaatan bisa melahirkan syahid akhirat. Tapi munafik kalau meninggal apresiasi neraka jahanam. Hati-hati, itu lebih berbahaya. Kemudian apa? Fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai dia tobat. Itu saking sayangnya Allah masih diminta tobat, jangan lakukan. Makanya kalimatnya kalla di An-Naba. Jadi tafsirnya sebelumnya sudah ada. Kalla, jangan, itu bahaya. Itu saking sayangnya Allah. Kalau tidak sayang nggak akan diperingati. Orang tua kalau sayang kadang-kadang demikian kan? Jangan. Ya, marahnya orang tua kan bukan karena benci, tapi lebih karena sayang kan? Karena tahu, karena punya pengalaman. Apalagi Allah yang tahu segalanya. Ya, karena Allah betul-betul sayang, ibu punya rahim, ibu marah, Allah sifatnya rahim. Itu. Jadi ketika menyampaikan misalnya dengan keras peringatannya, pengingat. Ya, itu ditafsirkan awalnya bukan karena sifat ghadab atau marah bencinya, bukan, karena sayangnya. Mumpung belum meninggal, masih ada kesempatan taubat, jangan lakukan itu. Kala, jangan, itu bahaya. Bahaya. Jangan lakukan. Ya? Jelas di sini? Baik. Teruskan ayatnya, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, masih di An-Nisa ayat 140. Innakum idzam mithluhum. Ini yang saya sebut menular. Itu Allah yang sampaikan langsung. Kalau kamu terus ikut ceramahnya, ikut pengajiannya, baca bukunya, pengen tahu aja, disimak, nyemplung ke situ, terpengaruh. Karena orang-orang semacam ini, munafik itu di Quran, itu disifati dengan kata-katanya sering menarik. Retorikanya cantik, logikanya kayak bagus. Padahal menjauhkan Anda dari Allah. Yang dipertaruhkan tuh iman. Iman tuh kunci akhirat. Gak ada iman, celaka akhirat. Hitungan akhirat tuh bukan perbuatan dunia, tapi iman kunci dasarnya. Ya, iman. Makanya ada orang sholat, ada orang puasa. Ada orang sholat, ikut puasa, ikut zakat. Ya, ikutan semua itu. Bisa masuk surga nggak? Halo? Kalau tidak tahu katakan wallahu alam. Ini cepat. Ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang zakat. Bisa masuk surga nggak? Belum tentu kalau dia tidak beriman. Nah, imannya nomor 1. Kan sekarang ada orang sholat ikut-ikutan sholat kan, tapi belum beriman. Puasa ikut-ikutan puasa, ya kan? Kalau dikerjakan tanpa iman, itu hanya perbuatan dunia saja. Dapat apresiasi, ya, ada petunjuk cepat hidayah. Alhamdulillah masuk Islam, alhamdulillah. Ada dalam kebaikan, dalam pengertian kita sebagai mukmin. Mesti yakin itu. Tapi kalau cuma berbuat baik dunia, tidak ada imannya, Allah balas di dunia. Adilnya Allah dibalas di dunia karena dia mengerjakan untuk dunia. Itu yang dimaksudkan ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bima makna si fulan itu orang baik ya Rasulullah? Si fulan itu non muslim, baik sekali. Dia nyumbang, dia bantu, dia donasi, ya, perbuatannya baik. Bagaimana statusnya di akhirat? Masuk surga enggak? Itu yang turun langsung ayat. Surah ke-25 Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dengan keadilanku, kata Allah, karena dia mengerjakan itu, motivasinya dunia bukan akhirat, maka dibalas dengan balasan dunianya. Allah adil. Kan kalau mengerjakan dunia dibalas akhirat tidak adil kan? Dunia ya balas dengan dunia. Aku balas cepat, kata Allah, untuk memberikan kenyamanan dunianya. Kalau dia mau kembali kepada konsep akhirat, di akhirat diberikan. Maka di akhirat gak jadi apa-apa kecuali debu yang berterbangan. Turun ayatnya. Karena itu kunci akhirat itu imannya. Iman ini yang penting. Nah, saking kencangnya peringatan itu turun. Kala, jangan lakukan, ini bahaya. Makanya kalau ada orang yang nyeleneh, yang tidak jelas, jangan sertai. Jangan iseng-iseng, tinggalkan aja langsung. Bahaya. Nah, orang-orang seperti itu tipikalnya kadang-kadang bicaranya pintar, tapi tanpa sadar membawa Anda menjauh. Ujung-ujungnya nggak sholat, ujungnya nggak puasa. Yang paling bahaya menyoal keyakinan sendiri. Ya, di mana ditemukan kalimat itu? Di Al-Baqarah misalnya, di ayat ke-204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada orang yang karakter hidupnya ketika bicara kata-katanya menarik, retorikanya begitu cantik. Kadang-kadang bawa ayat-ayat Quran, dipotong-potong, bawa untuk menguatkan argumentasi. Kadang-kadang bawa gelar, sehingga terlihat seperti meyakinkan. Padahal itu musuh yang paling berbahaya, kata Al-Quran. Karena dia bawa status, bawa gelar. S1, S2, S3, S4, kerupuk 2, itu kan masuk banyak.
Karena saya suka pengen senyum sendiri, ini orang belajar tinggi-tinggi sampai S3, tapi nggak kenal Allah, kalah sama anak TK yang belum sekolah SD. Saya ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau konslet pulangnya? Sekolah tinggi-tinggi tapi nggak kenal Allah, sedangkan ilmu itu ada untuk menguatkan iman. Anda kalau belajar di kampus IPK 4 nggak kenal Allah, belum pintar Anda. Belum pintar. Karena ilmu itu ada untuk mengenalkan kepada Allah, ilmu apapun itu. Karena itu dibuka iman dulu baru ilmu. Itu ada di Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Jadi semua perangkat hidup yang ada sekarang itu untuk mengenal Allah. Anda punya jabatan sekarang, pangkat, bintang, macam-macam, tinggi. Tapi kalau dengan kedudukan itu belum mampu mengenalkan bahkan diri Anda kepada Allah, itu belum diakui di hadapan Allah. Ya. Harta juga demikian. Berapa banyak harta yang mampu mendekatkan diri Anda dengan Allah? Kalau udah ditambah sampai miliaran, triliunan, belum kenal Allah juga, mau berapa banyak lagi? Sedangkan itu tidak dibawa pulang. Kalla, jangan lakukan begitu. Teruskan ayatnya. Innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Kalau ada orang mempertahankan nifaknya dan mempertahankan kemunafikannya dalam konteks penyoal agamanya, maka tempat kembalinya yang paling istimewa di neraka, kata Allah. Yang paling istimewa di neraka. Apa itu? Jahannam. Bahkan nanti kalau terus baca sampai ayat berikutnya akan ditemukan kalimat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di tempat yang paling bawah, di keraknya. Di keraknya. Disatukan dengan orang-orang ingkar. Nah, itu bahaya. Makanya kalau ada yang menyoal Nabi, menyoal ajaran, yang pertama kita lakukan menjauhi itu. Yang kedua kita doakan. Yang ketiga kita ingatkan dengan cara yang lembut. Jelas? Halo? Jelas ya? Dan didoakan karena masih punya hak untuk jadi soleh sepanjang hidup. Itu yang mungkin sering saya tekankan. Karena boleh jadi bisa menjadi seorang pecinta Islam yang tinggi ketika menemukan kesadaran. Dan kita dorong dengan doa. Ya, mudah-mudahan dengan doa itu melembutkan hati. Ya, ini satu. Ini bagian pertama kalla terkait dengan sifat menyoal atau mengolok-olok. Kedua, bersikap berargumentasi yang tidak wajar, irasional. Berargumentasi yang tidak wajar, tidak rasional. Gak ada manfaatnya maksudnya. Irasional di sini bukan berarti gak masuk akal gini. Maksudnya menyoal sesuatu nggak punya argumen, lebih dekat kepada tuduhan. Ini maksudnya. Menyoal sesuatu yang tidak memiliki argumentasi, nggak ada hujah, tapi lebih dekat kepada apa? Tuduhan. Oh, hati-hati ya. Nah, sikap orang beriman tidak begitu. Oh, hati-hati nih. Turunan dari ini kan ada debat kusir yang tidak jelas. Pernah dengar hadis ini? Orang yang meninggalkan perdebatan, sekalipun dia dalam posisi yang benar, maka diapresiasi di hari kiamat oleh Allah dengan dibangunkan untuknya satu istana di pinggiran surga. Kok di pinggiran ya Allah? Alhamdulillah gitu aja dapat kan daripada nggak sama sekali. Masih nawar aja. Ya, ke pinggir surga punya rumah, ke tengah surga punya rumah, ini masih nawar. Ini ada aja yang begitu ya. Di pinggiran. Gitu ya. Nah, jadi memang ada orang yang kalau kita berdebat itu kita semakin jadi bodoh gitu, walaupun kita benar. Nah, Imam Syafi'i itu kalau pada yang begitu udah tinggalin aja. Ya, tapi kan begini, iya emang ente pinter. Nggak bisa begitu, iya terserah ente aja deh. Yang kayak begitu tuh kadang ada orang yang memang mesti disenyumin aja. Oh, iya, ya. Maksudnya apa? Ya itu. Ya, nah, jadi kalau ada yang bersikap seperti itu, ada orang yang selang kali menuduh, menyoal, kadang-kadang mempertahankan kesalahan dengan menyalahkan orang pun termasuk bagian ini. Karena ada sikap di antara manusia yang diungkap di dalam Al-Quran, juga keterangan Nabi. Kadang-kadang ada orang begini karena egonya tinggi, menuhankan ego, sehingga dalam keadaan salah pun tetap mempertahankan kesalahan dengan menyoal orang lain. Itu akan ditemukan itu. Ada yang begitu? Akan ditemukan. Sudah tahu salah dan mengerti dirinya salah, tapi menempatkan dirinya bahkan lebih tinggi di atas bintang, sehingga ngejarnya ketinggian
Untuk mempertahankan itu bahkan menyoal kepada orang yang benar. Wah, ini bahaya. Kalla, jangan begitu. Kayaknya terjadi nih. Qurannya benar, dia tahu itu benar. Dia tahu ayatnya benar. Dia tahu menghujam jiwa. Yang dituduh malah Nabi. Dia syair nih, dia tukang sihir nih, dia dukun nih. Ini produk manusia biasa nih. Untuk menutupi kekurangannya, dia menyoal orang lain dan melampaui nilai-nilai kebenaran. Itu bahasa Qurannya. Kalla, jangan lakukan. Bahaya. Dan orang Islam, orang beriman, yang benar-benar beriman tidak akan melakukan itu. 3. Tidak berdebat pada sesuatu yang sudah jelas. Udah tahu matahari terbit di timur, tenggelam di barat, masih berdebat. Kenapa harus terbit di timur? Sepertinya akan ada pendekatan baru kalau akan terbitnya di tenggara, katanya. Itu kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Berdebat pada yang tidak jelas. Yang tidak jelas. Termasuk menyoal yang sudah jelas. Kalau sesuatu sudah jelas, jangan banyak ditanyakan. Kalau banyak ditanya pada yang jelas, nanti yang jelas menjadi semakin tidak jelas. Ya. Dan semakin menyulitkan. Kisah Al-Baqarah kan begitu. Yang dimulai di ayat 67 itu. Ya, kemudian nanti mengerucut di ayat ke 73 sampai 73 dan bisa mengeraskan hati di ayat 74-nya. Padahal kan cuma disuruh nyembelih sapi. Udah jelas sapi mana aja, mau besar, mau kecil, mau yang warnanya kuning, yang merah, masih ditanya kan, sapi yang bagaimana? Jadi susah. Oh itu sapinya yang berwarna kuning keemas-emasan. Yang bagaimana lagi? Kan banyak yang begitu, yang nggak pernah dipakai membajak. Yang bagaimana lagi? Yang nggak pernah dipakai untuk yang berat-berat. Akhirnya nyarinya susah. Wa makadu yaf'alun. Jadi kalau disuruh beli sabun sama ibu, sama nenek, beli sabun, nggak usah nanya. Mereknya apa? Oh, saya nggak usah sebut merek, nanti endorse ya. Merek A, cari. Yang di mana tokonya? Apakah yang Maret, yang April, yang Januari, yang mana? Itu, yang April. Yang mana? Yang dekat kuburan atau jauh dari kuburan? Yang pelayannya laki-laki atau perempuan? Yang laki-laki. Begitu ke sana balik lagi. Mana sabunnya? Ah, pelayannya perempuan. Padahal yang diminta beli sabun. Jelas ya? Makanya nanti di Al-Maidah di ayat 91 akan turun nanti. Ya. Akan turun kalimat ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ayat 101, saya bukan 91 tapi 101. Hai semua orang yang beriman, tipikal orang beriman itu tidak mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas. Kalau bertanya pada yang jelas, lama-lama yang jelas nanti menjadi semakin tidak jelas. Udah tahu sholat subuh itu cuma 2 rakaat, dibikin stadium general. Bahas, ujung-ujungnya pada sholat. Itu problemnya. Paham ya? Nah, jadi kalau menemukan kala berarti ada sesuatu yang berbahaya, ada sesuatu madarat, ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Ciri orang beriman mesti menjauhi itu semua. Teruskan. Kalla saya'lamun. Teruskan. Ya, maksudnya saya teruskan mau baca ini. Baik. Wa an ikhtilafi bima'na mukhalafatin nabi mukhalafati rasul sallallahu alaihi wasallam fi amril ba'thi. Apalagi kemudian menyoal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhusus dalam ayat ini tentang hari kebangkitan. Maksudnya apa? Di antara perbuatan yang sangat berbahaya adalah menyoal atau bertentangan atau menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara nyata pada hal-hal pokok. Maka itu yang sangat membahayakan, termasuk tentang perkara hari kiamat. Saya'lamun wa'idun liulaikal mutasailin almustahzi'in bi tariqil istinafi wa ta'lilil irada'. Kemudian nah ini wasin, nah ini yang saya senang. Wasinu littaqribi wat ta'kid. Kalla saya'lamun. Pernah dengar yang ini? Kalla saufa ta'lamun. Ada? Tsumma kalla saufa ta'lamun. Nanti kita dapatkan itu di Al-Adiyat ya. Tapi di sini sa. Tidak menggunakan saufa. Kenapa pakai sa tidak pakai saufa? Kenapa di sana saufa, di sini sin saja, sa. Wasinu kata Syekh Mahmud Al-Alusi, wasinu sin di sini lit taqrib wat ta'kid. At-taqrib wat ta'kid. At-taqrib mendekatkan sesuatu, menunjukkan bahwa yang dijanjikan itu akan datang dengan cepat, dekat waktunya, tidak lama. Ta'kid untuk menguatkan,
Takkid untuk menguatkan. Biasanya diartikannya sebentar lagi gitu. Misal gini, Aina Ustadz Adi? Kemana Ustadz Adi? 7:30 kok belum tiba, kan? Padahal waktu ngajinya misalnya 7:30. Enggak kok, bukan 7:30, jam 8. Oh iya, pas dia di flyer betul jam 8. Jam 8 belum datang. Tanya DKM, Ustadznya kemana Pak? Dijawab sama DKM. DKM bisa bahasa Arab. Ustadz sayati. Sinnya maksudnya takrib, sebentar lagi. Ustadz sebentar lagi tiba. Terus ada takkidnya, menguatkan. Saya tegaskan ya, saya yakinkan. Nih WA-nya. Udah deket tuh, dibelokkan sebentar lagi. Cuman lampu merah. Karena itu harus berhenti. Sebentar lagi, paling 3 menit nyampe. Nah itu sin fungsinya. Jelas? Kalau pakai saufa, masih ada etape, tahapan. Ada jeda. Ada jeda. Dijanjikan tiba, tapi ada tahapan-tahapan yang dilalui begini. Itu saufa namanya. Jadi kalau ada DKM mengatakan saufa ya'ti, ah itu udah sarapan aja dulu. Ya. Itu belum jelas kapan datangnya. Saufa datang emang belum jelas tapi kapan. Jelas ya? Nah, di sini pakai saya alamun, kalla, jangan lakukan itu. Saya alamun. Kelak kamu akan mengerti. Dan itu nggak lama, sebentar lagi kamu tahu akibat dari perbuatan itu. Jelas? Jelas? Belum. Apa yang dimaksud akibat dari situ? Saya terangkan dulu. Nih. Belum jelas. Nih. Jelas saya selesai pulang ya. Kalla, jangan lakukan itu. Rada, mana? Jangan, berhenti, stop. Ikaf itu stop. Kalau pernah melakukan, stop, jangan lakukan. Kalau sudah paham sekarang, jangan ulangi, stop. Jangan, itu bahaya. Kata Quran. Jangan lakukan. Itu ada madarat. Nah, setelah itu, kalla saya alamun. Kalau kamu masih pertahankan itu, kelak kamu akan mengerti. Kelak kamu akan tahu, itu bahaya. Kapan tahunya? Sebentar lagi kamu akan dapati. Nah, yang paling menarik adalah kenapa disebutkan 2 kali setelah itu, thumma kalla. Nah, ayat kelimanya kan? Ini kalla saya alamun, yang ini thumma kalla. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini indahnya di dalam tafsir Syekh Mahmud Al-Alusi ini Ruhul Ma'ani dijelaskan salah satu maknanya yang pertama, yang ini terkait dengan kematian, yang ini terkait dengan pembuktian akhirat saat kiamat. Bahasa gampangnya gini, kamu belum tahu itu bahaya, kamu merasakan bahwa itu nggak ada pengaruhnya buat kamu, ya. Bahkan yang paling fatal begini, ada orang yang terlalu banyak dunia dengan maksiatnya, dengan berbuat maksiat datang dunianya. Ya bahasa kerennya gini, kan ada orang-orang yang menerima tugas untuk berbuat buruk, untuk nyoal. Sekarang apa? Buzzer ya, istilahnya itu ya. Allahu a'lam. Dapatnya kan buzzer. Tapi buzzer itu sebenarnya istilah yang nggak bagus dalam bahasa Arab. Jadi badzara yubadziru tabdziran. Tabdzir itu sesuatu yang sia-sia, yang nggak ada manfaatnya, yang nggak ada isinya. Di buzzer itu badzara yubadziru tabdziran, fahuwa mubadzirun fadaka buzzer. Tafsir sorofnya begitu. Badzara yubadziru tabdziran, fahuwa mubadzir. Orangnya mubadzir. Sifat yang melekat pada orang itu disebut dengan buzzer. Kalau pakai dza. Artinya orang yang punya sifat berbuat yang nggak pernah ada manfaatnya. Nggak ada manfaat. Ya kalau nggak ada manfaat nggak usah dilayanin gitu. Ya, nggak ada manfaatnya, nggak ada isinya, kosong semua isinya. Ya, itu buzzer. Makanya mubadzir itu perbuatan yang sia-sia. Jadi merespon pun sia-sia juga. Jangan dipotong kalimat saya. Ini saya lagi nerangkan itu tuh ya. Ustadz Adi Hidayat mengkonter tentang buzzer. Ya apa-apalah silakan aja. Jadi ya, saya kan lagi nerangkan makna dia buzzer. Dan disebut perbuatan sia-sia itu termasuk perbuatan setan. Makanya nanti ada ayat mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Para buzzer itu teman-temannya, Anda yang bilang tuh. Nah, ya, maksudnya lebih banyak berbuat yang sia-sia, maksudnya begitu. Oh, sini ada musim-musim situasi politik. Ya, saya nggak ada kaitan sama itu. Saya hanya menerangkan ayat saja. Paham? Ya, jadi buzzer itu temannya banyak berbuat yang sia-sia. Setiap orang yang berbuat sia-sia, walaupun bukan buzzer, tetap itu terkena provokasi setan. Ya. Jadi makna umum kadang-kadang mengerucut kalau diprofesikan, itu problemnya. Ya, buzzer itu kan istilah lama. Kalau mau ditarik tasrif. Cuman menjadi spesifik karena dibawa ke dalam satu profesi, itu yang repot. Nah, itu dilarang. Oleh Quran dilarang. Jangan lakukan. Jangan kerjakan. Suatu saat kamu akan paham. Kapan terjadinya? Satu, kalla sa di sini salah satu tafsirnya menunjuk pada kematian.
Sekarang memang kamu merasa banyak dibayar. Dapat proyek ini, proyek gitu kan. Serang ini, serang itu, ini. Dapat uang, dapat uang, dapat uang. Dicegah. Kalau kamu benar-benar mengaku beriman, kamu mengatakan saya muslim juga. Ente muslim tapi begitu, jangan lakukan. Benar nggak beriman? Ini yang nyoal Quran. Benar nggak muslim? Benar nggak punya iman? Jangan lakukan. Kalau masih dilakukan seperti itu, sekarang kamu merasa nyaman, nanti sakaratul maut kamu rasakan. Ya. Ada yang ambles kuburannya. Itu. Oh, sekarang bahaya nih. Kalau saya bilang begini, kadang-kadang ada video gitu kan dipotong, ada yang ambles kuburannya. Sekarang saya nggak kesana ya, was tuh. Karena suka dipotong-potong tuh. Saya ngeliat video, kapan saya bilang begini gitu, saya lihat tuh, aduh, maksudnya bukan ke sini, munculin gini, munculin. Ya, memang dunia tuh serba begitu sekarang tuh. Hati-hati ya. Ini, jadi yang pertama diberikan tuh saat sakaratul maut. Makanya Firaun itu karena tidak mau tobat, itu ditunjukkan saat sakaratul mautnya. Dan dahsyatnya Firaun jadi pelajaran. Di alam kuburnya itu ditampakkan terus nerakanya tiap pagi sampai petang. Nerakanya ditampakkan terus. Ada orang berkata begini, gak ada siksa kubur, yang ada di kuburan tidur. Ya tapi kalau ente mimpinya ketemu kuntilanak botak yang menyeramkan dan gak bisa bangun, rasanya kan tersiksa. Ada orang mimpi ketemu kuntilanak, pengen, oh astagfirullah, bangun kan. Ini dia mimpi gak bangun-bangun. Gimana rasanya? Siksaan bukan? Ya, ibu lihat anak mimpi, kenapa? Pas bang ayah bangun ayah, kenapa? Mimpi tenggelam katanya kan, kok masih bisa bangun? Dia mimpi ketemu neraka tiap pagi sampai petang, nggak bangun-bangun, kebayang nggak tuh? Ya, makanya nanti ada yang pertama ilmal yakin tuh Quran, informasinya benar, meyakinkan. Masih nggak percaya, ainal yakin, kelihatan. Nggak percaya, dialami haqqul yakin. Jelas? Ilmal yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Sekarang kita di fase ilmu yakin. Jangan dilakukan. Yang ngasih informasi itu yang maha memberikan keyakinan, yaitu Allah, yang nggak boleh ragu. Paham? Jadi yang ini fase menjelang kematian, yang ini adalah fase saat mendapatkan kepastian azab di akhirat dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat ayat 4 dan 5 ingin menegaskan bahwa orang-orang yang hidupnya lekat dengan keburukan seperti yang disebutkan, menyoal, mengolok, dekat kepada yang membahayakan, maka sebetulnya kehidupannya sedang terancam oleh hukuman dan kegelisahan-kegelisahan sepanjang ia memilih tidak bertobat. Karena itu ini patut dibantu oleh kita dengan doa. Tunjukkan yang baik-baik, didoakan ya. Saya tidak pernah menganjurkan untuk mencela. Bahkan pada siapapun yang berbuat buruk, yang diperbaiki itu kesalahannya, bukan untuk mencela orangnya. Jelas? Nah, inilah sampai ayat yang kelima, ya. Kemudian kita katakan di sini, saya bacakan sebentar, wa'idun liulaikal mutasailina almustahzi'in bi tariqil istinaf wa ta'lilir rada'. Wa'idun, ancaman. Kalau ancaman itu artinya pengingat yang kuat. Diancam itu kan diingatkan dengan kuat kan? Makanya di pasal pidana itu selalu terancam dengan hukuman, terancam. Semakin tinggi ancamannya, berarti semakin bahaya perbuatannya. Bawa narkoba terancam hukuman mati. Pembunuhan berencana terancam hukuman mati. Buka deh KUHP itu. Kan terancam gitu kan? Ya kan? Terancam. Nah, mengancam itu kalau diartikan positifnya adalah menghambat sesuatu yang membahayakan supaya tidak terjadi. Itu maksudnya. Nah, ini bahasa Qur'annya nanti kalau diambil di tafsir wa'id. Jadi ada wa'dun wa wa'idun. Wa'dun motivasi kebaikan, memberikan gambaran berita gembira, wa'idun ancaman yang menghambat supaya tidak terjadi karena membahayakan. Nah, kalau ada kalla itu harfu wa'id yang menunjukkan ancaman sesuatu yang beresiko tinggi, jangan dilakukan. Kalau tetap dipertahankan, ini hukuman itu akan ditempatkan menjelang kematian, dirasakan di alam kubur sebagai pendahuluan dan di akhirat sebagai siksa yang nyata. Dan ini hanya akan menyentuh bagi insan beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan kata Quran, yang mau ingat itu hanya insan beriman. Jadi kalau disampaikan ini kita masih punya iman, ke hati akan ada hunjaman. Disiapkan dengan baik. Paham? Baik. Sekarang mengenai argumentasinya. Dari mana kita tahu kalau ini benar? Logikanya apa? Karena ada orang yang disyaratkan oleh Al-Quran, ada orang yang berpikirnya selalu mengandalkan logika. Kalau nggak logis dia nggak mau terima. Apa logikanya? Ini benar. Apa logikanya informasi ini benar?
Apa logikanya Allah itu menyampaikan dengan benar? Dari mana taunya Allah itu pencipta dan sebagainya? Dari mana taunya ancaman ini benar? Buktikan dong secara logika. Nah, bagaimana menjawab itu semua? Kita akan teruskan di pertemuan berikutnya.